ku mau menyenangkan-Mu. Haleluya. Tuhan, ku bentuklah hati ini. Amin, haleluya. Jadi bejana untuk hormat-Mu Bapa, cemerlang bagai emas murni. Amin, haleluya. Tuhan, ku serahkan hatiku. Amin, haleluya. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu. Haleluya. Agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Haleluya. Hanya itu kerinduanku. Amin, haleluya. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Haleluya. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Amin Bapa. Tuhan, bentuklah hati ini, biar aku hidup menyenangkan hati Engkau Bapa. Jadi bejana untuk hormat nama-Mu. Haleluya. Cemerlang bagai emas murni. Amin, haleluya. Tuhan, ku serahkan hatiku. Amin, haleluya. Semua ku berikan padamu. Amin, haleluya. Kuduskan hingga tulus selalu. Amin, haleluya. Agar aku menyenangkan, haleluya, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Amin, haleluya. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Amin, haleluya. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Amin, haleluya. Tuhan, bentuklah hidupku ini Bapa. Jadi bejana untuk hormat nama-Mu. Haleluya. Cemerlang bagai emas murni. Haleluya. Tuhan, ku serahkan hatiku. Amin, haleluya. Semua ku berikan padamu. Haleluya. Kuduskan hingga tulus selalu. Amin, haleluya. Agar aku menyenangkan, haleluya, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Haleluya. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Amin, haleluya. Dalam Kolose pasal 1 ayat 10, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Hanya itu kerinduanku. Haleluya. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Amin, haleluya. Oh Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Haleluya. Marilah Bapak, Ibu, semua saudara yang saya cintai dan dicintai oleh Tuhan Yesus, komitmen kita hidup hanya di dunia satu kali saja. Mari kita hidup mempersembahkan hidup ini layak, berkenan, menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Jangan melanggar firman, tapi ikuti firman Tuhan. Ku mau menjadi hamba yang setia.
hamba yang taat kepada firman Tuhan. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Amin, haleluya. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan dan kemasyhuran dan keagungan. Dia segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkau lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Sekarang ya Tuhan Yesus, Bapa kami, haleluya, kami bersyukur hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami mau selalu memuji nama-Mu yang agung itu, kudus dan sempurna. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Haleluya. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Haleluya. Menyenangkan hatimu Yesus, haleluya, hanya itu kerinduanku. Tuhan Yesus, sucikan mulut hamba-Mu, sucikan segenap hatiku, pikiranku, tubuh jiwa rohku. Sebentar kami mau baca firman Tuhan. Ku taruh firman-Mu Bapa dalam hatiku. Bentuklah hidupku agar aku jadi serupa dengan Yesus. Hidupku selalu menyenangkan hati Engkau. Punya ketaatan, penundukan diri terhadap otoritas Tuhan. Karena Engkau Maha Agung, sempurna. Takut kami kepada Tuhan. Ampuni segala dosa kami, kesalahan kelemahan kami selama ini. Ampun. Engkau kuasa hidup kami ya Bapa. Roh Kudus kan tuntun kami untuk kami melangkah di dalam kebenaran Tuhan Yesus. Segala puji, hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Kami hamba menakmu sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada hari Senin malam tanggal 23 Mei 2022. Kepada Bapak Ibu Saudara semua, sekeluarga kita semua diberkati oleh Tuhan, dicinta. Mari kita jangan aneh-aneh Bapak Ibu. Biar hidup kita di dunia sekali ini, mari kita ikuti firman. Biar komitmen kita hidup menyenangkan hati Tuhan. Itu saja Bapak Ibu, simple. Ya, kan kita berpikir di hati kita, pikiran kita, semuanya kita sama-sama sepakat. Kita ada di dunia ini karena Tuhan. Dan begitu kita lahir di dunia ini dipelihara sama Tuhan, sehingga kita bisa menikmati dunia yang begitu indah karena di dalam Yesus. Seperti saya, puji Tuhan loh saya. Dulu waktu saya diciptakan Tuhan sebagai bayi, tidak pernah mimpi suatu hari ke Israel. Tapi begitu saya masuk sekolah minggu, kan ada bangsa Israel itu. Saya baca dan saya ngomong sama Tuhan. Tuhan, kepengen saya ke Israel dari kecil itu. Karena saya dilahirkan dari anak seorang pendeta, ya, usia saya 66 tahun. Jadi 61 tahun saya sudah melayani Tuhan. Karena begini, usia 5 tahun saya sudah bisa baca itu 5 tahun. Saya ingat sekali, saya diajak berkumpul sama papi mami waktu saudara saya masih 3 ya. Jadi kakak saya kode saya Yohanes, jadi saya Naomi sama saya masih belum ada adik-adik waktu 3. Sudah didik papi untuk khotbah.
Doa sama-sama papi yang pimpin. Setelah itu Tuhan suruh melalui hambanya papi yang saya cintai, almarhum. Saya disuruh khotbah. Jadi saya baca firman Tuhan, sudah baca. Ya, saya khotbah apa aja, nah, soalnya yang penting hati saya tulus. Di situ saya mulai pertama kali pelayanan. Terus di sekolah minggu, terus SD, SMP sama terus. Saudara, sampai detik ini saya menjadi hamba Tuhan. Ya, jadi kalau saya hitung-hitung 61 tahun saya sudah melayani pekerjaan Tuhan dari kecil, dari sejak awal. Tapi dilahir dari anak seorang pendeta, saya disuruh pendeta, ya. Papi mami almarhum saya. Jadi puji Tuhan, saya bersyukur. Saya bersyukur mengenalkan sumber kebenaran. Saya mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan juru selamat. Sehingga saya bertobat dan melangkah di dalam kebenaran Tuhan. Melaksanakan firman Tuhan. Firman Tuhan katakan kan 2 Timotius 4 ayat 2. Beritakan firman selalu. Beritakan firman dalam keadaan baik tidak baik. Tidak peduli. Saya mau selalu beritakan firman. Karena saya sendiri ingin menjadi pelaku firman. Dan saya lakukan pelaku firman. Apapun. Saudara boleh tanya apa perbuatan apa. Ya, tidak ada saya perbuatan kejahatan. Selalu saya jaga hati saya. Rendah hati. Kalau di antara bapak ibu yang saling lebih muda. Saya memberikan nasihat dengan penuh cinta kasih. Ya. Kecuali kalau dia tidak bertobat. Ya sudah, saya dengan ketegasan baca firman Allah. Karena Tuhan Yesus itu juga bicara tegas, saudara. Ya, yang penting kita bertindak sesuai dengan firman Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena suatu hari kelak kita diminta tanggung jawab loh Bapak Ibu. Diminta tanggung jawab loh. Coba kita baca ya. Ibrani pasal 4 ayat 13. Setiap kita nanti akan dituntut tanggung jawab sama Tuhan. Setiap kita. Nggak bisa. Nggak ada yang lolos saudara. Ibrani pasal 4 ayat 13. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata dia. Yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Kalau saudara bertobat waktu setelah mati, percuma. Bertobat itu firman Allah pada waktu kita hidup. Bertobat, karena Yesus berkata, bertobatlah kamu. Hari ini jangan keraskan hatimu. Seperti Tuhan berkata dalam Ibrani pasal 3. Ayat 7 dan 8. Demikian firman Tuhan. Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus. Pada hari ini jika kamu mendengar suaranya. Berarti ini kondisi waktu kita hidup. Mendengar suaranya. Kalau mohon maaf. Kalau sudah mati kan tidak bisa. Mendengar sudah mati kok. Mendengarkan dari firman Tuhan. Dari hati. Saudara. Masuk dari telinga. Masuk di hati. Atau firman. Di ayat yang 8. Janganlah keraskan hatimu. Punya hati selagi kita hidup. Kalau sudah mati sudah selesai. Roh kembali kepada Allah. Seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Jadi kita di padang gurun pada waktu kita masih hidup. Jadi jangan keraskan hati, saudara. Jangan jadi anak bandel. Percuma saudara mau bandel melawan Tuhan. Yang ada hukum tabur tuai. Lebih bagus saya sebagai hamba Tuhan. Mengajak Bapak Ibu saudara semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita hidup menyenangkan hati Tuhan. Seperti firman Tuhan katakan tadi dalam Kolose pasal 1 ayat 10. Ini menjadi komitmen saya bersama Bapak Ibu. Yaitu sehingga hidupmu layak di hadapannya. Serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan baik. Dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Ini ada 3 poin itu. Ya, poin yang pertama. Supaya kita hidup layak berkenan kepada Tuhan. Dalam segala hal. Seperti dalam pujian ini. Tuhan, ku mau menyenangkan engkau. Bentuklah hidup ini Tuhan, bentuklah hati ini. Jadikan bejana untuk hormatmu. Cemerlang bagai emas murni. Biar kita sediakan hati kita selalu. Untuk sebentar kita baca firman Tuhan. Biar hati ini selalu diisi dengan firman Tuhan. Supaya kita tidak nyelonong sendiri. Jangan kerja sendiri, nyelonong sendiri saudara. Hidupmu itu milik Tuhan. Hidupku, hidupmu milik Tuhan. Dalam 1 Korintus 6 ayat 19. Kita baik Roh Kudus yang bukan milikmu sendiri. Hidupku bukan milikku tapi milik Tuhan. Maka dalam Roma 14 ayat 8. Hidup milik Tuhan, mati milik Tuhan. Mati dan hidup adalah tetap milik Tuhan. Karena di balik kematian kau di dalam Yesus ada kebangkitan. Dan di dalam Tuhan Yesus Kristus nanti mendapatkan hidup kekal buat selama-lamanya. Mari kita mau baca saat ini. Kita puji Tuhan. Saya mau baca saat ini dalam kitab Ibrani. Puji Tuhan loh saudara. Kita diizinkan Tuhan hidup sampai detik ini. Semua karena anugerah Tuhan. Jangan mempermainkan kasih karunia Tuhan. Jangan hidup lalai. Tapi marilah kita menjadi anak Tuhan yang bijak, saudara. Anak Tuhan yang berhikmat. Seperti 5 garis yang bijak. 5 garis yang bijak berarti menjadi anak Tuhan. Yang hatinya mau dibentuk oleh firman Tuhan. Itu mau dibentuk berarti ada rendah hati. Penundukan terhadap otoritas Tuhan. Jangan semau gue, saudara. Ya, seenaknya, saudara. Seenaknya di Indonesia tidak bisa semua gue. Melanggar lampu merah sudah kena tilang itu.
Ya, tidak bisa. Dalam rumah tangga juga ada semau gue. Pukul sana, pukul sini, anak dipukul, istri dipukul, lapor polisi, tidak bisa, sudah ketangkep, bisa masuk penjara itu. Ya, tidak bisa semau gue. Hidup ini aturan, ada aturan yang harus kita ikuti, yaitu secara rohani firman Tuhan. Ya, rohani jasmani firman Tuhan. Termasuk ditambah lagi hukum-hukum Tuhan yang Tuhan tetapkan di pemerintahan Republik Indonesia tercinta ini. Ada Undang-Undang Dasar 45, ada hukum yang sudah ditetapkan. Mari kita ikutin. Ya, jangan sampai saudara melanggar. Melanggar tentu ada resiko. Ya, oleh itu mari kita kembali kepada firman Tuhan. Ibrani 13 ayat 7 dan 8. Saya mau baca demikian. Ibrani pasal 13 ayat 7 dan 8. Ingatlah kan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca dan dengar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara semua diberkati Tuhan, yaitu kita mau jadi anak Tuhan yang setia, cinta Yesus dan taat. 3 poin ini Saudara. Cinta Yesus, setia Tuhan Yesus, dan kita mau taat kepada perintah Tuhan. Sehingga kalau kita taat itu berarti menundukkan diri di depan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Kalau bandel-bandel, saudara seperti saudara tidak taat kepada hukum, pasti dilanggar. Seperti lampu merah, saudara kan harus berhenti itu. Tapi saudara langgar semua, berarti tidak taat. Ya ada polisi, saudara ditilang. Ya saat ini ada tilang melalui elektronik. Tidak boleh main, mas saudara. Saudara bunuh, ketahuan, ya tidak ketahuan, suatu hari pasti ketahuan itu. Udah menyimpang dari firman Tuhan. Jangan melanggar, saudara. Apapun mari. Seperti firman Tuhan katakan, ingatlah ke pemimpin-pemimpin kamu. Kita punya pemimpin dua, ya, yaitu secara rohani pemimpin kita Tuhan Yesus, ya rohani secara vertikal, dan secara pemimpin kita rumah tangga, ada suami, anak-anak pemimpinnya orang tua. Kalau dalam gereja gembala atau kakak-kakak, saya punya adik-adik, maka adik-adik semua hormati saya sebagai kakak dan saya hormat kepada kakak saya, ya. Jadi mari hormati pemimpin dalam penggembalaan. Jangan sampai menjadi jemaat yang bandel. Jemaat yang tidak mau diatur sesuai firman Tuhan. Yang mari kita taat. Dan kalau firman Tuhan, yaitu perhatikan akhir hidup mereka. Mari penuh dengan cinta kasih. Mari kita senantiasa perhatikan pemimpin kita, gembala. Bapak Ibu kan punya gembala jemaat masing-masing gereja, saudara. Hormati Bapak Gembala sidang. Hormati pemimpin kita. Itu firman Tuhan. Kalau di pemerintahan hormati Bapak Presiden, banyak mereka tidak hormat sama Presiden. Salah, saudara. Nggak benar ini firman Tuhan katakan. Ingatlah ke pemimpinmu. Semua itu harus lakukan. Ingat, hormat sama mereka ya. Jadi kalau kita ikuti firman Tuhan kan aman hidup kita. Ngapain kita ngelanggar-langgar? Karena apa? Janji Tuhan. Yesus kita tetap sama loh. Kalau dulu ya firman Tuhan dulu berlaku sampai sekarang ya. Seperti contoh kalau nabi-nabi itu kan pemimpin. Di dalam Alkitab, dalam Mazmur 105 itu, jangan mengusik loh saudara. Ya. Saudara, para hamba Tuhan juga jangan berani-berani saudara. Jangan sombong-sombong. Kita harus hormati. Karena hamba Tuhan juga itu perintah Tuhan. Hamba Tuhan juga hormati. Semua saling menghormati kita. Ya. Karena itu sesuai dengan firman Tuhan. Ayat 15. Mazmur 105 ayat 15. Ini firman Tuhan yang terakhir. Jangan mengusik orang-orang yang kuurapi. Dan jangan berbuat jahat kepada nabi-nabiku. Orang diurapi Tuhan pasti itu jadi pemimpin itu. Kan dia menonjol, diurapi sama Tuhan, dipimpin oleh Roh Kudus. Dan nabi-nabi Tuhan, mari seperti Elia hamba Tuhan, Rasul Paulus, banyak termasuk hamba Tuhan, Bapak Gembala Sidang. Saya sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala juga dalam pekerjaan Tuhan di kota Jember, di jemaat gereja Bethel Tabernakel. Semua saudara, ya bersama kakak saya itu penggembalaan. Jadi jemaat ada di semua. Mari kita taati kepada firman Tuhan. Jangan mau seenaknya sendiri saudara. Hidup ini tidak boleh seenaknya sendiri. Tapi ikuti ada aturan-aturan main. Sehingga belajar kita di sini. Ada rendah hati. Ya, ada penundukan diri terhadap otoritas Tuhan. Sehingga bikin nanti kita menyenangkan hati Tuhan. Supaya kita nanti dapat pahala saudara. Karena kalau taat ya. Tidak dapat murka Tuhan. Kalau taat setia mendapat mahkota sama Tuhan. Oleh itu melalui firman-firman. Mari kita mencinta Tuhan.
Kita ikuti apa yang perintah Tuhan. Sehingga demikian hidup kita damai dengan Tuhan. Damai dengan sama, vertikal damai dengan Tuhan. Dan sama kita juga hidup bahagia. Hidup bahagia di dunia ini. Maupun nanti kita masuk di dalam kerajaan surga. Hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan memberkati itu semua. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Itu yang menjadi kerinduan kita. Tuhan, bentuklah hati ini. Amin, haleluya. Jadi bejana untuk hormatmu. Amin, haleluya. Cemerlang bagai emas murni. Amin, haleluya. Tuhan, ku serahkan hatiku. Amin, haleluya. Semua ku berikan padamu. Amin, haleluya. Kuduskan hingga tulus selalu. Amin, haleluya. Agar aku menyenangkanmu. Amin, haleluya. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Amin, haleluya. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Haleluya. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduan hatiku. Yesus, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Haleluya. Hanya itu kerinduanku. Haleluya. Tuhan Yesus, Bapakku, Juru Selamatku. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam. Sebelum berbaring tidur, berjaga dan berdoa. Dan sesuai dengan firman Tuhan, mari kita hidup menyenangkan hati Tuhan, yaitu kita mau taat semua perintah Tuhan. Lakukanlah dengan penuh keikhlasan, dengan sukacita. Dan Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Dan Tuhan bersama kita. Immanuel, puji Tuhan. Haleluya. Amin.